الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membaca muqaddimah, maka ada baiknya bagi kita sekalian untuk mendengarkan sedikit tentang biografi beliau, tentang kehidupan beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Sebab sirah dan kehidupan para ulama salaf seperti yang disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, siratus salaf jundun min junudillah. Mengenal sejarah kehidupan para ulama salaf merupakan salah satu dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya akan membangkitkan semangat kita, dan kita berusaha untuk meniru kehidupan mereka, akhlak mereka. Walaupun kita tidak mampu seperti mereka, akan tetapi apabila kita mencontoh orang-orang yang mulia, bagaimanapun keadaannya, itu adalah kebaikan. Tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kalian meniru orang-orang terdahulu, para ulama salaf, walaupun kalian tidak mampu seperti mereka. Sesungguhnya meniru dalam perkara-perkara yang baik dari mereka adalah merupakan kemenangan. Oleh karena itu, kita akan membaca secara ringkas dan kita akan sebutkan hal-hal yang terpenting seputar
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang al-hafidh, ahli fikih, ahli hadis, penolong sunnah, dan beliau keras terhadap ahlul bid'ah, sehingga merupakan gelar yang masyhur yang diberikan kepada beliau, Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Walaupun telah datang riwayat bahwa beliau sendiri tidak senang dengan gelar ini. Beliau tidak senang dengan gelar Muhyiddin. Akan tapi para ulama menggelarinya demikian. Disebabkan karena dalam kehidupan beliau menghabiskan umurnya untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkunyah Abu Zakaria dan beliau bernama Yahya bin Sharaf bin Mirri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau lahir di Nawa, di daerah Hauran pada tahun 631 Hijriyah. Pada tahun 631. Dan di masa kecilnya rahimahullahu ta'ala, sebagian dari kalangan para ulama yang hidup pada zaman itu telah mengetahui kepintaran dan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini. Semangat beliau dalam menuntut ilmu itu sudah nampak, bahkan sebelum beliau mencapai usia balik. Beliau tidak senang bermain-main, tidak sebagaimana kebiasaan anak-anak yang kebiasaan mereka bermain. Beliau tidak senang bermain-main, sampai-sampai anak-anak itu memaksa dia untuk ikut bermain-main dengan mereka, namun dia selalu menghindar. Bahkan terkadang beliau menangis disebabkan paksaan dari anak-anak yang lain untuk mengajak dia bermain, padahal dia tidak mau untuk diajak bermain. Sehingga anak-anak tersebut benci kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di masa kecil, disebabkan karena beliau tidak bisa diajak bermain-main dengan mereka. Hal ini disebabkan karena beliau sangat bersemangat untuk mengenal perkara-perkara yang menyangkut tentang ilmu din, ilmu agama. Semenjak kecil beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Bahkan sebelum mencapai usia balik, beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Mendekati usia balik, pada saat orang tuanya melihat bahwa anaknya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, memiliki bakat untuk menjadi seorang alim, sementara lingkungannya di daerah Nawa tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai lingkungan para penuntut ilmu, sehingga inilah yang menyebabkan keluarga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersama beliau pindah ke daerah Damaskus, Dimashq, negeri yang dahulu banyak sekali dihuni oleh para ulama, daerah yang masyhur, daerah di mana kaum muslimin pada zaman itu mereka semangat dalam menuntut ilmu. Tidak seperti yang kita saksikan sekarang, tersebarnya kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang telah melenceng dari apa yang telah diamalkan oleh para ulama terdahulu. Sehingga pada usia 19 tahun beliau bersama keluarganya pindah ke Damaskus untuk melanjutkan talabul ilm. Maka tinggallah beliau di satu madrasah yang disebut dengan Al-Madrasah Ar-Rawahiyah, dan itu pada tahun 649. Pada tahun 649, maka di sana beliau pun
menuntut ilmu dan menghafal sekian banyak dari kitab-kitab para ulama. Di antaranya kitab At-Tanbih, kitab Al-Muhadzab, demikian pula kitab-kitab yang lainnya. Naam. Dan beliau banyak berguru di daerah Damaskus dan sekitarnya kepada para ulama al-ajillah rahimahumullah ta'ala. Dan begitulah para ulama ya ikhwan, bahwa mereka senantiasa mengisi waktu mereka untuk mendatangi guru yang sekiranya dapat memberikan faedah ilmu kepada mereka. Apabila mereka mendengarkan ada seorang guru di tempat tertentu, dia seorang yang alim, memiliki ilmu, maka akan menjadi marja', akan menjadi tempat kembali sekian banyak dari kalangan para penuntut ilmu. Dia akan didatangi dan orang-orang akan mengambil ilmu dari orang tersebut. Dan para ulama terdahulu mereka tidaklah puas untuk mengambil dari seorang alim, akan tapi mereka berpindah dari satu guru menuju pada guru yang lain. Sampai kemudian di antara mereka ada yang memiliki ratusan dari masyayikh, dari guru-guru tersebut. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya para ulama terdahulu mereka benar-benar memiliki semangat yang tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Yang tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau orang di zaman sekarang dia hanya sekedar menghafal Al-Quranul Karim saja, sudah dianggap sebagai seorang yang alim, seorang yang muqri dan seterusnya, dengan berbagai gelar, dan dianggap oleh masyarakat sebagai seorang yang dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara agama. Para ulama terdahulu tidak demikian. Mereka senantiasa bersabar menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu syekh ke syekh yang lain, sehingga terkumpul sekian banyak ilmu pada para penuntut ilmu tersebut. Dan mereka menjadikan rihlah, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sebagai satu ibadah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Inna Allah Azza wa Jal yadfa'ul bala'a an hadhihi al-ummah birihlati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengangkat musibah dari umat ini disebabkan karena perjalanan para ulamaul hadis. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain semata-mata dalam rangka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah salah seorang dari kalangan mereka para ulama ar-rabbaniyin yang senantiasa menghabiskan umurnya dengan menuntut ilmu, mengarang kitab, menyebarkan ilmu. Di samping itu beliau adalah seorang yang alim yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, berzikir, bersabar terhadap kehidupan, ya, zuhud, bersikap zuhud dan wara'. Ini semua dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang membaca biografi beliau secara lengkap, dia akan terheran-heran melihat demikian bersungguh-sungguhnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai disebutkan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau tidak tidur sampai tidur itu yang mengalahkan beliau. Beliau tidak tidur sampai tidur yang mengalahkan beliau. Sehingga terkadang beliau tidur dalam keadaan duduk. Nah, setelah itu beliau terbangun, beliau lanjutkan lagi belajar. Subhanallah. Ya, dan menulis. Sehingga wajarlah kalau kemudian kita mengetahui demikian banyak karangan-karangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam keadaan umur beliau yang sangat singkat. Beliau meninggal di umur 45 tahun. Akan tetapi di umur yang demikian mudanya beliau meninggalkan demikian banyak karangan. Syarah Sahih Muslim, Al-Irsyad, At-Taqrib dalam ilmu mustalahul hadis. Demikian pula kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat.
kitab yang berjilid-jilid. Al-Manasikhus Sughra, ada Al-Manasikhul Kubra menjelaskan tentang haji. Minhajut Talibin, Bustanul Arifin, Khulasatul Ahkam fi Muhimmati Sunan wa Qawaidil Islam, kitab Al-Adhkar yang menjelaskan dan mengumpulkan tentang zikir-zikir, kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Rawdatut Talibin. Demikian pula kitab Syarhul Muhadzab, kitab Al-Majmu' yang terdiri dari puluhan jilid. Akan tetapi beliau tidak sempat menamatkan kitab tersebut, hanya sampai kepada bab yang menjelaskan tentang masalah riba. Sekiranya beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga beliau menyelesaikan kitab ini, maka sesungguhnya ini adalah merupakan referensi yang sangat penting. Sampai-sampai di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa tidak ada kitab fikih yang terbaik dari kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Maka ini semua menunjukkan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Di antara yang disebutkan dari ijtihad, kesungguhan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa setiap hari dia mempelajari 12 pelajaran. Subhanallah. 12 pelajaran. Nah, kita pernah mencoba ketika di Yaman, ya, paling full kita hanya mampu mempelajari 5 pelajaran. 5 pelajaran beserta murajaah, beserta hafalan. Itu sudah sangat padat sekali. 5 pelajaran sudah sungguh sangat padat. Nah, ada sebagian ikhwan yang dalam sehari mengambil 7 pelajaran. Ya, di malam harinya setelah dia menyelesaikan pelajaran yang ke-7, pulang ke kamarnya dalam keadaan dia hampir pingsan, kecapean. Nah, ya, tidak mampu. Nah, itu pun kalau dia belajar 7 pelajaran, dia tidak akan mampu memurajaah pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, bisa dibayangkan gimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mempelajari 12 pelajaran. Subhanallah. Ala masyayikhihi, kepada guru-gurunya. Ya. 2 pelajaran dalam kitab Al-Wasit yang dikarang oleh Al-Ghazali. 1 pelajaran kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Syirazi, masalah fikih. 1 pelajaran dalam Al-Jam'u Bainas Sahihain, masalah hadis yang dikarang oleh Al-Humaidi. 1 pelajaran dalam Sahih Muslim. 1 pelajaran dalam Al-Luma' karangan Ibnu Jinni dalam Usulul Fiqh. 1 pelajaran dalam Islahul Mantiq, pelajaran mantiq oleh Ibnu Sikkit, pelajaran sharaf, pelajaran usul fiqh, pelajaran tentang perawi-perawi, pelajaran. Subhanallah. Ya. Demikian banyak yang beliau pelajari dalam 1 hari. Dan di samping itu beliau tidak hanya belajar, namun beliau mengarang, menulis. Nah, ya, oleh karena itu kita melihat demikian banyak karangan-karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, dan termasuk di antara akhlak yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau rahimahullahu ta'ala ala janibin kabirin min al-ilmi wal-amali wal-wara'i wal-zuhdi wal-sabr ala khushunatil 'aish. Beliau adalah seorang yang sangat memperhatikan ilmu. Demikian pula amalan, bersifat wara' dan zuhud, bersabar terhadap sempitnya kehidupan. Ya, dan bersabar untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Dia tidak mengetahui ada satu waktu melainkan waktu tersebut dimanfaatkannya untuk mengamalkan ketaatan. Rahimahullahu ta'ala. Beliau senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, ibadah, zuhud, banyak membaca Al-Quranul Karim, senantiasa
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari dunia. Dan beliau senantiasa mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah rahimahullahu taala. Akan tetapi sebagaimana yang disebutkan bahwa tidaklah setiap dari alim melainkan ada kekurangan, siapapun dia. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan ilmu beliau yang demikian banyak, beliau tergelincir dalam permasalahan al-asma' wa sifat, pentakwilan beberapa dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebahagian pemikiran beliau lebih condong kepada manhaj al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah dalam menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu nampak dalam beberapa kitab beliau seperti Syarah Sahih Muslim rahimahullahu taala. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah taala, bukanlah dengan kesalahan-kesalahan tersebut lalu kemudian kita merendahkan kedudukan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berbeda antara seorang alim yang telah menghabiskan umurnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, bukan disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsu, akan tetapi disebabkan karena kurangnya ilmu yang sampai kepada beliau, sehingga tergelincir dalam beberapa perkara. Yang seperti ini dimaafkan, ya, mereka adalah para mujtahidin, dan mereka apabila berijtihad dan benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Adapun jika mereka salah, mereka tetap mendapatkan 1 pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad dan benar dalam berijtihad, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan kalau dia berijtihad dan salah dalam menetapkan hukum, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Maka begitulah sikap kaum muslimin, sikap ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi para ulama mereka. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama melainkan mereka terjatuh dalam beberapa kekeliruan. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah taala, Ibnul Jauzi, Ibnu Khuzaimah rahimahumullah taala. Kalaulah kemudian kita meninggalkan setiap imam disebabkan karena dia punya kesalahan, maka kita tidak akan merujuk pada siapapun. Dan ini adalah kesesatan. Makanya ada satu golongan yang muncul di As-Saudiyah yang dikenal dengan kelompok Al-Haddadiyah. Al-Haddadiyah, ya, nisbah kepada seorang bernama Mahmud Al-Haddad, yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam menyikapi kesalahan para ulama. Apabila dia melihat ada kesalahan yang datang dari sebagian para ulama, maka ulama ini pun langsung disingkirkan, dihinakan. Bahkan pernah terjadi kitab Syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari dibakar oleh mereka. Dibakar oleh mereka dengan alasan bahwa di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah taala, mereka ini adalah orang-orang tidak mengerti kadarnya para ulama. Berbeda antara kesalahan seorang mujtahid dengan kesalahan seorang pengikut hawa nafsu. Seorang yang menentang al-haq dan meninggalkan al-haq disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qawmal zalimin." Siapakah orang yang paling sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa bimbingan, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita senantiasa mendoakan para ulama tersebut, ya, dari kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut, sebagaimana kita semua tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan kekeliruan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia dia pasti salah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang senantiasa mau kembali kepada kebenaran. Ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kata para ulama salaf, kembali kepada kebenaran setelah dia tahu bahwa itu salah, dia kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada dia berketerusan di atas kebatilan. Ya, senantiasa berada di atas kebatilan, meninggalkan kebenaran. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 676. Sehingga umur beliau pada saat beliau meninggal berumur 45 tahun rahimahullahu ta'ala.